Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. English kelas 12 ya. Yeah. Today no one is coming, yeah. Just in front of the screen and no one is here. Jadi nggak ada yang datang, berarti daring semua. Jadi hari ini Ustaz hanya akan review bahasan kita yang lalu ingin bicara tentang kisi-kisi ya, di outline for our PTS 1 nanti ya. Untuk kisi-kisi PTS 1 kita sekitar berkisar, nanti di review lagi ya. Bentar. Chapter 1 dan chapter 2. Jadi itu bahasan yang akan masuk di di ujian kita nanti. Jadi antum lihat di chapter 1 dan chapter 2 ya. Jadi berkisar itu aja yang masuk. Walaupun kita sudah bahas chapter 3, tapi chapter 3 akan Ustaz buatkan aja nanti jadi ujian praktek. Di hari ini ada ujian praktek ya. Nanti Ustaz akan kasih apa yang harus dikerjakan, tapi Ustaz selesaikan dulu masalah captionnya. Ustaz kasih review lagi sedikit ya. Nanti ada tugas tentang itu. Kita lihat dulu di chapter 1. Nggak salah saja. Jadi yang masuk nanti materinya untuk ujian kita hanya chapter 1 dan chapter 2 ya. Chapter 1 mengenai apa ini? May I help you? What can I do for you? Ya, tentang itu ya. What if tentang ya. Jadi itu yang masuk. Dan nalar ya. Mungkin percakapan, mungkin bisa jadi gitu ya. Bisa jadi percakapan atau apa. Jadi itu masuk chapter 1. Berkisar di situ ya. Jadi tentang menawarkan bantuan ya, tentang menawarkan bantuan atau apa ya. Jadi berkisar di situ. Kita belum ujian praktek ya. Offering help. Jadi chapter 1 bisa jadi buat dialog, bisa jadi apa, nanti antum lihat. Jadi persiapkan aja untuk ujian. Kemudian di chapter 2, tadi sekitar review itu ya, reviewnya di situ ya. Chapter 2. Halaman ya, tentang apa nih, if ya, if imperatif. Ada berapa? 5 atau 6 waktu itu Ustaz kasih 5 ya. Sebentar. Oke. Chapter 2 tentang if ya. If plus suggestion, if plus imperatif. Waktu itu ingat kan? Nanti antum pulang-ulang itu akan masuk di ujian kita di PTS. Jadi persiapkan itu. Ya. Chapter 2.
tugasnya belum ada beberapa yang sudah mengasih. Waktu itu udah DPR kalau nggak salah. Manzal sudah kasih, ada beberapa lagi ya, yang lain belum. Jadi itu masuk ya, if imperatif, if plus suggestions, if plus dream, gitu kan, itu masuk ya. Chapter 2 start review ya. Okay. Ya, kesimpulannya untuk ujian kita nanti yang masuk chapter 1 dan chapter 2. Okay. Nah, sekarang kita ke chapter 3. Chapter 3. Oke. Chapter 3 halaman 31. Itu sudah kita bahas sedikit waktu itu ya. Atau udah selesai? Kita lupa. Tinggal dikit lagi ya. Ya, ada beberapa jenis captions kan? Ada beberapa jenis caption. Cuma Ustaz udah terangkan. Nanti ini Ustaz kasih tulisan di papan biar antum catat lebih jelas. Ya, ada 6. Ada identification bar, ada group identification, ada quote, ya, ada expanded, ada summary waktu itu kan. Ustaz ulang balik. Nah, ini akan menjadi ujian praktek kita. Jadi Ustaz minta ya nanti. Tapi Ustaz dari belakang. Di halaman 33 ada banyak jenis caption di situ. Ya, ada banyak jenis caption. Di halaman 34 definisinya ya, di situ ada definisinya. Ya. Right. Nah, ini Ustaz catat lebih jelas maksud-maksud setiap caption. Nanti Ustaz terangkan kembali. Jadi ada review ya, sebelum ada ujian Ustaz kasih ya. Catat aja. Biar ada ulangannya lagi ya, biar lebih jelas.
Yang ketiga cut line ya.
Ya. Oke. Jelas ya? Kurang. Lebih jelas. Ya. Ya. Saya terangkan. Number one, identification bar. Kita tuh udah bahas sedikit, mesti ingat kan? Jadi ini adalah tadi disebut adalah the caption, katanya ini the caption, okay, only mentions about the subject in the picture. Jadi caption ini hanya apa? Menyebut siapa yang berada di gambar itu, hanya itu, ya. Bukan apa yang sedang dilakukannya, bukan apa yang sedang dilakukannya. The caption only mentions about the subject, ya. Jadi tentang siapa in the picture, ya. Titik fokusnya adalah sosok siapa. Contohnya, Ustaz waktu itu bilang adalah contohnya ada seseorang, ya, terkenal, namanya siapa, berpose waktu itu di depan Taj Mahal atau di depan Candi Borobudur atau di mana, terserah. Apa caption itu hanya menunjukkan siapa orang itu, ya, itu saja. Yang berpose di ini, di garis di bawah ada sedikit saja atau beberapa kata yang menunjukkan ini gitu, ya. Oh, ini waktu itu kayak bintang film India tuh, ya, Shah Rukh Khan, oke. Atau ini siapa, James Bond, siapa, terserah, siapa saja orang terkenal biasanya, dan diberikan ini, ya. Pokoknya identifikasi, paham ya? Kemudian group identification. Group identification itu disebut apa? Used to identify when subjects are more than one. Jadi ini 1 dan 2 berkaitan, nah, gitu ya. Waktu itu udah bilang juga 1 dan 2 berkaitan. Nomor 1 yang diidentifikasi 1 orang. Kalau nomor 2 ini lebih dari berapa? 1 orang. Paham ya? Jadi itu maksudnya, lebih dari 1 orang. Jadi lebih dari 1 orang, ya. Sekarang nomor 3, cut line. This caption katanya mentions about who the subjects are in the picture. Berarti apa ini maksudnya? Caption ini menyebutkan, mention itu menyebutkan, ya, tentang siapa yang ada di gambar itu. Who the subjects are, siapa yang ada di gambar itu. Berarti ini sama dengan nomor 1 dan nomor 2, kan gitu kan? Cuman ada lebihnya. Apa itu? And aktivitas apa yang sedang mereka lakukan? Aktivitas apa yang sedang mereka lakukan? Nah, itu dia.
Oke. Jadi ini tidak hanya menyebutkan tentang siapa yang ada di picture itu, di gambar itu, tapi juga menyebutkan apa yang sedang mereka lakukan. Oke, itu bedanya antara yang satu nomor 2 ke nomor 3. Itu bedanya di situ. Jadi cut line, ya. 1 dan 2 tadi bedanya apa? Nomor 1 satu orang, nomor 2 lebih dari satu orang, dan hanya menjelaskan siapa mereka. Oh, ini sekelompok anak ulun nuha kelas 3 sedang berpose di depan apa gitu ya. Ada sekelompok orang gitu. Keterangan ada di bawah. Ini berarti sudah group identification. Sedangkan cut line tidak hanya sekedar siapa, bisa juga satu orang atau 2 orang, tapi atau lebih, tapi menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan. Oke. Contohnya waktu itu Ustaz bilang apa ya, lupa Ustaz. Ya, pokoknya ada gambar, kemudian diterangkan dia sedang melakukan ini gitu ya. Oke. Nah, itu dengan apa namanya? Cut line, ya. Oke. Apa bisa dilihat ya? Nah, ini sekarang Ustaz lihatkan. Bisa nampak gambar ini? Bisa? Oke. Di depan Taj Mahal, dan ada beberapa ada di sini ada keterangan. Ini coba pilih nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Identification bar. Nah, nampak identification bar. Ada Canadian Prime Minister di situ dijelaskan. Canadian Prime Minister, siapa namanya itu? Saya nggak tahu. Justin bla 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 bla, ini diambil dari artikel, sedang berada di mana? Taj Mahal ya. Nampak? Kadang jelas, kadang enggak. Udah mulai jelas. Pak ya. Apakah nomor 1 identification bar, atau nomor 2 group identification, atau cut line? Saya tanya. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Ya. Karena dia bukan satu orang, lebih dari satu orang, tapi tidak dijelaskan di situ mereka sedang melakukan apa. Pokoknya hanya di depan Taj Mahal berpose ya. Tapi tidak melakukan apa-apa, dijelaskan ya. Memang sedang berpose sih, tapi tidak hanya dijelaskan di situ yang ini namanya caption ya. Yang ini aja, yang ada teksnya disebut caption, bukan gambarnya. Selama ada teks disebut caption gitu ya. Maka dijelaskan di situ hanya di depan gitu aja. Itu kan nampak kan tulisannya di depan, nampak tulisannya prepare pose aja ya, in front of Taj Mahal katanya. Berarti ini Perdana Prime Minister ya, dari Kanada ya, dengan anak-anaknya. Berarti ini apa? Group identification. Nah, ini group identification. Paham ya? Oke, good. Sebentar Ustaz cari lagi. Nah, ini bisa tahu apa ini? Nampak? Makin jelas Ustaz rasa. Prince Charles, Prince of Wales. Paham nggak siapa itu? Prince Charles, Prince of Wales. Di depan Taj Mahal juga. Hanya disebutkan di bawah Pangeran Charles atau
Prince of Wales, ya. Jadi Pangeran of Wales. Bukan banyak orang, dan tidak dijelaskan sedang apa. Jadi hanya dijelaskan who the subject is, dan satu orang. Who is it? So his name is Prince of Charles. Jadi ini adalah contoh apa itu? Identification bar, ya. Berarti nomor 1, ya. Nomor 1 Prince Charles. Nah, inilah contoh mengidentifikasi hanya satu orang, ya. Jadi Pangeran Charles dari Inggris lah berarti, ya. Oke. Nah, ini contoh. Oke. Nah, ini nampak. Sebentar. Ini di situ ada, nggak jelas, ya. Vendor apa tuh? Water vendor namanya, water vendor Sumatera, ya. Sebentar, saya jelaskan. Oke, nah ini tulisannya, nampak? Water vendor Sumatera. Oke, apalagi itu 70, pushes a cart carrying, ya. Jadi 70, mungkin 70, I don't know, 70 tahun kali, ya. Berumur 70 tahun kali. Nah, I don't know. Di situ cuman di situ jelas, di sini yang ini. Nah, ini ya, pushes katanya. Allahu Akbar. Bentar, ya. Pushes a cart carrying jerrycans. Bukan, saya anak muda, ya. Jadi pushes a cart carrying katanya jerrycan. Jadi jerrycan itu ke jerrycan, dari kata jerrycan, ya. Jerrycannya mana? Sering kita kan jerrycan. Mana derigen? Pernah dengar? Mak kita, nenek kita. Ini sekedar tambahan aja, ya. Nampak? Oke. Apa ya, di Indonesia seringkali nenek kita deh biasa, atau mak, atau tante kita, makcik kita bilang kalau enggak jerigen. Pernah dengar kan? Jerigen atau derigen. Mana derigennya untuk mengisi air? Derigen. Tahu kan untuk yang ini loh. Gambarnya gimana ya? Coba. Gimana ya? Ini. Tahu kan? Ini dulu. Ini. Nah, sering gini itu kan? Tahu kan? Ada carryingnya nih, kan? Jerigen isi air boleh. Paham kan? Atau bentuknya kadang gitu. Dan naik, ya. Sebelum ada gambar. Pokoknya ditarikannya di sini. Isi air, namanya jerigen dari plastik. Jerigen, derigen, kadang-kadang mereka bilang. Sebenarnya dari asalnya sebenarnya dari apa? Jerinya nampak kan? Y. Jerrycan.
Jeriken. Jadi di Indonesia kan jadi jerigen, G. Harusnya K kan aja ya kan. Jeriken gitu aja lebih bagus. Ini G atau derigen. Ini dari mana nih bisa kayak gini? Dari sini. Oke, tapi itulah mantap orang Indonesia nih. Oke. Bisa mengasimilasi dengan mudah ya. Apalagi semalam Ustaz bilang shock breaker kan gitu kan. Jadi shock breakers. Dari mana shock breakers? Gitu ya. Dari shock breaker gitu. One day one dari one by one. Nah, balik lagi kita ke laptop tadi. Nah, inilah contoh apa yang sedang dia apa yang sedang dia kerjakan. Dia bawa jerigen. Berarti jerigen yang ini ya, inilah maksudnya ya. Mana? Ini ya, jerigen dibawa. Ada berisi air. Dan dijelaskan di situ sedang apa. Tidak hanya pose dia di situ, tapi dijelaskan juga sedang apa. Oke? Disebut dengan apa? Cut line. Paham ya? Disebut dengan cut line. Ini contohnya. Oke? Kita sekarang masuk ke summary. Ya. Summary. Nah, summary lihat di situ full explanation. Jadi adalah penjelasan yang full, ya. Full explanation about the subject. Gak hanya jelaskan subjek itu dengan sekedar ini Pangeran Charles, oke, ini keluarganya dari Kanada, dari Prime Minister. Tidak adanya itu aja, tapi full dia. Kemudian aktivitasnya juga ada, paham ya? Kemudian aktivitas kan, kalau ada aktivitas berarti merujuk ke nomor 3, kan gitu? Kalau tentang eksplanasi atau penjelasan berarti merujuk ke nomor 1 dan nomor 2. Nah, nomor 4 kita bahas ya. Tapi ada lebih lagi, yaitu apa? Ada waktunya, time detailnya ada, kapan, sedang di mana, kapan, dan kenapa terjadi. Why it had happened. Sampai begitu. Jadi tidak sekedar hanya sedang apa dan siapa, tapi juga kapan waktunya terjadi dan kenapa itu terjadi. Ini sudah explanation, penjelasannya full. Itu sudah tidak termasuk ke nomor berapa? 3 dan nomor 1, apalagi nomor 1, nomor 2. Nomor 3 lebih dari nomor 3, maka disebut dengan apa? Summary, gitu ya. Disebut dengan summary. Paham ya? Oke. So, cari contohnya sebentar. Oke. Ini terjadi di Nah, ini nampak ya. Saya ambil dari internet. Nah, ini ada sejenis truk ya. Di sini dijelaskan mereka sedang apa. Ini di India. Di mana berarti di India? Nah, di sini dia sedang membersihkan sewernya. Ini sewernya dibersihkan. Oke. Untuk apa ini? Kayaknya bukan mobil derek. Nggak ada hubungannya. Nampak ya, makin jelas ya. Nah, sorry. Tadi kabur, lama-lama akan jelas. Bentar ya. Dia ngambil fokus. Nah, tuh kan jelas. Nah, ini mobil derek. Ya, bukan mobil derek. Tapi beberapa ada hubungannya dengan toilet. Ya, ada toilet. Nah, ini mobil ini mengambil. Di sana ada toilet berjalan yang sering sekarang itu yang ada di kota-kota. Ada orang kesesat bisa ke situ, bisa buang air kecil atau besar, dan mobil ini yang bisa mengangkut toilet itu untuk dibersihkan atau macam-macam. Jadi mobil khusus ya untuk toilet. Kenapa diangkat itu dibersihkan? Dia sedang menunjukkan cara ini dan kapan dilakukan ini.
Di tanggalnya sudah ada di situ di bawah ini. Di tanggal sudah ada, cuman karena kecil Ustaz hanya jelaskan keterangannya aja, caption di bawah. Oke. Dan kenapa mereka melakukannya ke banyak orang? Kenapa dan kenapa banyak orang? Di sini ada yang berdasi, mana dia? Nah, ini berdasi. Jadi kayaknya seperti selebrasi. Iya. Ini sedang melakukan hari toilet dunia. Ada loh hari toilet dunia di mereka buat ya. Hari toilet dunia. Jadi diberlakukan seperti ini, show off ya, seperti demo ya. Demonstrasi menunjukkan kepada khalayak. Kenapa dilakukan seperti ini? Satu, karena sedang membuka menunjukkan demonya, dan kemudian karena ada perayaan, kebetulan hari perayaan toilet sedunia. Kenapanya sudah ada, apa yang sedang mereka lakukan sudah ada. Siapa ini? Tentu petugas yang berhubungan dengan ya kebersihan toilet itu ya. Toilet berjalan. Jadi ini jelas menunjukkan tentang apa? Summary ya, summary. Sini jelasin di sini. Di mana, kapan tanggalnya, dan kenapa melakukan itu, siapa mereka, jelas ya. Nah, itu jadi berarti summary ya, contoh summary. Ada full explanation. Dapat ya? Oke. Lalu kita ke mana nih? Ke expanded. Kata expand itu artinya meluaskan. Expand itu meluas. Apa? Meluas. Perluasan, expansion. Ya kan ada tulisan ekspansi Indonesianya. Inggrisnya expansion, ya. Expansion. Expanded. Berarti kalau tambah ed, ini kalau tambah ed artinya ini ed tambah ed ya, artinya diluaskan. Ya. Apaan yang diluaskan? Nah, gini, nomor 4 tadi, nomor 1 dan nomor 2 sangat berhubungan, bedanya sudah tahu ya. Mirip-mirip gitulah nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan nomor 3 sendiri ya. Nomor 4 dan 5 itu sangat berhubungan ya. Summary dan expanded juga sama seperti nomor 1 berhubungan. Ini 4, 5 berhubungan. Apa bedanya? Nah, nomor 5 ini katanya longer version of summary caption. Apa maksudnya? Longer version of summary caption. Jadi bentuk atau versi yang lebih panjang daripada summary caption. So the longer version of the summary caption is this one. Ya, summary yang mana? Number 4, right? Okay, number 4 summary. Jadi ini bentuk versi yang lebih panjang, malah lebih lengkap ya. Dapat ya. Ini sepertinya nanti malah jadi essay. Tahu essay kan? Tulisan panjang, udah ada gambar. Jadi tidak hanya dijelaskan 2 atau 3 baris, bisa lebih. Jadi seperti paragraf, malah jadi seperti essay, tulisan panjang. Gambar dipenuhi dengan tulisan yang panjang mengenai gambar yang ada. Itu ya penjelasan captionnya. Nah, ini disebut dengan apa? Expanded. Paham ya? Expanded. Ustaz carikan dulu contohnya. Sebentar Ustaz minumnya. A bit house thirsty.
Oke. Expanded tadi ya. Ustaz carikan dulu. Nah, ini dia. Oke. Saya carikan dulu bentuknya. Ya. Nah, ini nampak. Nah, ini ya. Aduh, belum ini. Nampak? Ini. Nanti enggak biar terang sedikit sebentar ya. Pelan-pelan terang ya. Gini. Nah, bisa. Nah, ini jelas ya. Nah, dari situ, nah tuh, nampak ya, Millennium Bridge River of apa ini? The River Thames ya. Kan tahu kan Sungai Thames London. Nah, lihat di situ. Jadi ada jembatan. Dia jelaskan tentang jembatan ini. Tapi tidak hanya menjelaskan sedikit, tapi panjang. Lihat, panjang sekali ya penjelasannya. Gambar diikuti dengan penjelasan yang panjang. Jadi ini lebih panjang dari summary ya, lebih panjang dari summary tadi. Menyeluruh di sini, sehingga cerita kenapa, siapa, di mana, lengkap yang 5 itu. Apa ini? Ya, kenapa begini? Di mana ini? London, gitu kan? Lagi apa? Oke, kenapa? Macam-macam. Jadi lengkap seperti essay apa? Seperti essay. Essay itu cerita gitu ya, seperti cerita jadinya. Jadi ini disebut dengan bukan summary tapi expanded ya, expanded caption. Caption yang di-expand atau bisa juga disebut dengan expanded summary. Ya, bentuk summary yang lebih panjang, lebih lengkap. Paham ya? Seperti jadi buat cerita. Khusus hanya untuk menjelaskan satu gambar. Paham? Oke. Oke, terakhir nomor 6 adalah quote. Quote bercerita, caption ini quote yang terakhir ya. Dari kata quote itu dari kata quotation ya, tapi kata kerjanya quote ya. Mengutip apa? Mengutip, quotation, kutipan, consisting of someone's words ya, biasanya sih famous ya, consisting katanya quote adalah ini consist of someone's words, quoted yang dikutip sehubungan dengan gambar atau foto yang sedang dibicarakan. Kadang-kadang nggak berhubungan sih ya, nggak berhubungan antara quotation, antara kutipan dengan gambarnya, cuman fokusnya ke quotation. Kadang-kadang juga berhubungan gitu ya, kadang-kadang berhubungan. Ada kata-kata kutipan lah, kutipan orang terkenal. Ini paling sering dia ada di Instagram, paling sering untuk temukan ya di Facebook ya, paling sering ini ya. Biasanya sih yang menyebut adalah orang-orang terkenal ya, orang-orang terkenal. Soekarno terkenal, Habibie. Oke, apa biasanya inspiratif ya. Biasanya ini inspiratif. Kata-kata Soekarno begini, tapi gambar nggak ada hubungan. Gambar dibuat gunung-gunung, pokoknya yang asri gitu ya, nggak ada hubungannya. Cuman mungkin hubungannya kata-katanya kebetulan inspiratif ya, damai, perdamaian atau apa. Maka dibuatlah gunung-gunung, dibuatlah pohon-pohon, kan gitu kan? Paling segitu yang dikutip ya, nuansanya yang diambil. Atau kadang-kadang berhubungan, bisa jadi ditunjukkan ini gitu ya. Atau kata-kata keras
ya menyemangati atau apa, memancing semangat, gelora untuk bekerja keras. Maka dibuat di situ bukan gunung-gunung, bukan asri ya, bukan angin sepoi-sepoi, bukan gemercik air gitu, enggak. Karena kan yang di inspiratifnya lebih keras gitu ya, membangkitkan semangat atau jiwa agar tegar dan keras. Nggak cocok angin semilir, nggak cocok gemercik air di gunung, enggak. Di situ dibuat ya bagusnya api, bisa jadi, atau semangat, atau gempalan tangan, kan gitu kan? Kalau tangannya mendayu-dayu begini udah nggak cocok, tapi begini berarti sudah itu paling begitu. Jadi suasananya nyambung. Ada juga sejenis quotation yang memang cocok ke ini gitu ya, nyambung lah. Oke. Banyak, ini bisa ditemukan di mana, di Instagram atau di Facebook. Nah, ya, Ustaz kasih contohnya sebentar. Ya, ini Ustaz nggak kenal sih siapa ini, Fridtjof Nansen. Ya, tidak usah kenal siapa ini. Yang kata-kata dia ya, cuman kata-katanya cukup inspiratif. Ada apa itu? Nampak ada apa? Nggak jelas ya. Gini deh, terlagi jelas. Nah, gambar apa itu? Gambar ini kayaknya berhubungan karena apa ya? Ada kata bridge ya di situ. Bridge itu apa? Titi ya. Ini titi yang dibakar ini. Titi terbakar kan gitu. Kata dia nampak. Apa katanya? Nampak ya. I demolish my bridges. Aku hancurkan, aku bakar, di situ semua lah ya. Aku bakar apa ini? Apa namanya tadi? Titi-titiku di belakangku katanya. Aku bakar titi-titi di belakangku. Kan itu kan, behind me katanya. Then there is no choice. Lalu tidak ada lagi pilihan kata dia. But to move forward. Kecuali, but itu di situ bukan tetapi ya, tapi kecuali. Ya. Lalu tidak ada pilihan kecuali maju ke depan. Bagus ya, inspiratif. Oke. Jangan lihat belakang, lihat depan. Daripada kan mungkin begitu, daripada pilihan ke belakang itu ada. Oke, bagus hanya satu pilihan saja yang kupunya. Jadi sebaiknya kubakar aja yang di belakang. Kira-kira begitulah ya. Jadi kubakar titik-titikku yang ada di belakangku. Lalu bagiku tidak ada lagi pilihan kecuali maju ke depan. Kalau nggak terbakar masih ada dua pilihan, kan gitu kan? Bisa maju, bisa mundur. Kebanyakan jadi mundur. Mundur aja ke belakang. Tapi mau mundur gimana? Ada api, gitu kan? Akan musnah, terbakar, sakit. So there is only one choice. What is it? To move forward. I don't know siapa ini, Fridtjof Nansen, nggak tahu, nggak kenal, cuman kata-katanya cukup inspiratif. Nah, ini disebut dengan apa? Quotation. Ada juga berhubungan dikit ini ya, kata apa namanya tadi, bridge-nya ya. Bridge tadi apa? Titi ya. Nah, itu dia. Good. Nah, itu saja contohnya yang dari quotation tadi. Nah, Ustadz minta ini terakhir ya. Yang sudah Ustadz terangkan tadi dari 1 sampai 6, carilah contoh di internet. Tentu di internet gambarnya ya, jangan gambar tadi lagi yang menunjukkan ada caption. Ingat ya, jangan hanya gambar, ini Ustadz gambar banyak orang, tapi caption di bawah nggak ada. Di mana? Nah, cari captionnya. Yang penting caption. Harus ada teksnya lah di bawah ya. Oke. Kalau panjang nanti berarti sudah apa tadi, expanded. Kalau lengkap berarti summary, tapi tak panjang kali ya. Oke. Kemudian cut line tadi apa? Pokoknya 1 sampai 6. Cari di internet
kirim ke ustadz, ya, cari di internet, kirim ke ustadz, contoh 1.1 gambar saja dan tunjukkan itu identification bar. Ustadz, ini identification bar, contohnya ini. Nomor 2 ini, gampang kan di internet. Cuman klik-klik doang ini. Paham kan? Cuman antum jadi mengerti gitu ya. Cuman klik-klik doang. Pakai sedikit aplikasi bagaimana membuatnya, and then you are finished. Paham kan? Oke, bisa ya. Jadi ada 6 gambar yang Ustaz minta. Paham sesuai dengan poin ini. Udah itu aja Ustaz pikir. Waktu kita sudah habis. Bisa rasa. Kalau ada pertanyaan boleh, nggak susah ya. Kirim ke Ustaz ya. Batas waktu 1 hari cukup ya. 1 hari cukup. Selama dengar ini langsung ya. 1 hari cukup ya. Dan kirim ke Ustaz. Gampang kali. Hanya sekedar klik ya. Okay. Right, that's it for now. I think time is up. See you. Tadi udah ya, apanya persiapannya apa tadi? Chapter 1 dan chapter 2 untuk ujian ya. Chapter 1 dan chapter 2. Don't forget. Okay, to do it and to make a review for chapter 1 and chapter 2. That's it for now. See you. If you have any question, you can text me about the exam. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.